semuanya, selamat datang di Geotalk, podcast yang bahas geografi tanpa bikin kepala panas bareng aku, Reski Ramadhan. Aku, Fahri. Dan hari ini kita bakal ngobrolin topik yang legenda banget nih di dunia geologi, batuan dari letusan Gunung Krakatau yang meledak pada tahun 1883. Pertama kali letusan Krakatau itu gila banget gak sih? Suaranya sampai kedengeran ribuan kilometer dan abu vulkaniknya menyebar ke berbagai negara. Iya, bahkan dianggap sebagai salah satu letusan terbesar dalam sejarah modern. Tapi yang menarik bukan cuma ledakannya aja. Iya, tapi batu-batuannya yang terbentuk dari letusan itu nih teman-teman, banyak banget gak sih pasti jenisnya dan masing-masing punya ciri khasnya tersendiri. Pertama, jadi jenis batuan dari Gunung Krakatau itu ada banyak ya. Ya, Contohnya tentunya banyak banget. ada satu nih, ada material piroklastik. Apa sih Pak Hari? Material Pertama, piroklastik itu? Ya, jadi ini adalah material hasil letusan eksplosif seperti abu vulkanik, latiri, sampai bom vulkanik. Nah, betul nih teman-teman, abu vulkanik itu materialnya super halus nih, bisa terbawa angin jauh banget. Latiri itu terikil lagi kecil dari magma yang berbentuk di udara. Dan bom vulkanik itu bentuknya unik, kadang kayak bola telur karena magma membeku sambil dilempar ke udara. Nah, karena kita baru saja membahas tentang material piroklastik, yang kedua kita mengetahui ada tefra nih teman-teman. Kategori kedua tefra. Ini sebutan umum buat semua material padat yang keluar saat letusan gunung berapi. Mulai dari abu halus seperti abu halus sampai batuan besar, tefra Krakatau tersebar luas banget, bahkan sampai jadi penanda lapisan geologi di berbagai negara. Itu yang tefra nih teman-teman. Sekarang ada batuan beku luar atau ekstrusif. Nah, selain material yang dilempar, ada juga batuan beku luar atau batuan ekstrusif. Ini terbentuk dari lava yang mengalir lalu membeku padat. Nah guys, dari contoh batuan basalt atau batuan beku eksklusif, kita bisa mengambil contoh nih teman-teman. Ada contoh batuan basalt yang warnanya gelap dan keras, serta andesit dan banyak ditemukan di gunung api di Indonesia teman-teman. Di sekitar Selat Sunda, banyak fragmen andesit yang berasal dari letusan Krakatau zaman dulu. Banyak banget nih teman-teman. Selanjutnya kita ke yang keempat nih teman-teman. Ada batu apung atau pumicil. Terus ada pumicil atau batu apung. Ini batu yang penuh dengan rongga udara, makanya bisa menghitung di udara luar teman-teman. Ya, bumi itu terbentuk dari magma yang kayak gas saat meledak dan membeku cepat, jadinya berpori-pori. Nah, ternyata bumi itu kayak akan gas ya teman-teman. Saat meledak ternyata berkembang cepat, jadinya berpori-pori juga ya. Bisa ngambang ya. Ya, selanjutnya ada setelah letusan besar. Pasti kayak penasaran nggak sih setelah letusan yang terjadi di gunung berapi masih ada prosesnya juga nih. Yang menarik, material batuan ini menumpuk dan membentuk daratan baru nih teman-teman. Contohnya dari Selat Krakatau tadi nih teman-teman. Akibat letusan gunung berapi meletus, terciptalah Selat Sunda baru yang terpisah antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Dan lahirlah anak Krakatau gunung api muda yang terus tumbuh dari endapan lava dan tefra. Batuan-batuan dari letusan lama juga jadi petunjuk penting buat ilmuwan dalam mengenai sejarah geologi wilayah tersebut teman-teman. Mulai dari sifat magma, tekanan letusan, sampai bagaimana pulau-pulau itu terbentuk. Selanjutnya kita segmen keempat, ada kenapa penting buat kita. Setelah tadi kita menjelaskan tentang contoh beberapa batuan yang terbentuk dari gunung Krakatau, sekarang kita akan lihat kenapa sih kita harus mempelajari peristiwa tersebut, apa yang pentingnya bagi kita. Karena Indonesia ini ada cincin api di Fahri, terutama jadi pemahaman tentang batuan vulkanik itu sangat penting. Supaya kita ngerti cara kerja gunung api, potensi bahaya, dan sejarah pembentukan wilayah di sekitar kita. Nah, sekian ya teman-teman dari pembahasan gunung Krakatau dan batuan-batuan yang kita meletus. Oke, itu dari pembahasan kita soal batuan dan letusan gunung Krakatau. Mulai dari piroklastik sampai batu apung, semuanya punya cerita tersendiri. Wah, jadi udah banyak ya. Makasih udah dengerin Geotalk gua bareng Reski dan juga Fahri. Tetap penasaran, tetap belajar, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. See you next time teman-teman, dadah.